Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Agung yang sama-sama baru kita dengarkan sambutannya, beserta jajarannya. Yang terhormat dan kami muliakan guru-guru kami, para imam besar Masjid Agung yang hadir di tempat kita pada malam yang berbahagia ini. Yang kami muliakan dan kami hormati para tokoh pemerintahan yang sempat hadir pada malam hari ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan secara khusus Ketua PAR, Panitia Amaliyah Ramadan, ya, yang tadi kita dengarkan selalu siap sedia 24 jam insya Allah. Apapun yang berkaitan dengan kegiatan amaliyah Ramadan kita, insya Allah beliau selalu siap siaga untuk melayani, berkhidmat, dan juga memberikan yang terbaik untuk kita semua beserta jajaran-jajarannya panitia amaliyah Ramadan Masjid Agung Jeneponto. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana wa ja'ala hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwani, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kegiatan kita yang penuh kebahagiaan di malam hari ini, malam yang penuh keberkahan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Boleh juga, Rek? Iya. Ke Masjid Agung membawa sejadah, kotak amal lewat-lewat, jangan lupa sedekah. Iya. Malam ini kita mengingat sebuah sejarah, peristiwa turunnya Al-Quran yang penuh berkah. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama memuji tamat-tamat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga malam hari ini kita memasuki momentum yang sangat bersejarah, peristiwa yang merupakan titik start dari sebuah perubahan, peristiwa yang telah dicatat oleh para ulama kita dengan tinta-tinta emasnya. Karena kenapa? Peristiwa ini mengingatkan kita pada sebuah masa yang dahulunya dikenal dengan zaman jahiliyah, lalu setelah peristiwa itu terjadi berubah menjadi zaman yang penuh keberkahan yang kita kenal dengan zaman Islamiyah. Peristiwa itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat manusia, yang dalam ayat tadi dibacakan hudan linnas. Al-Quran ini adalah huda, petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya bagi umat Islam. Hudan linnas artinya petunjuk bagi semua manusia, siapapun, apapun jenisnya, maka boleh, bahkan harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Peristiwa inilah yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Sebelum saya lanjut, izin bertanya lagi, panitia. Ini berapa jam yang diberikan, Ustaz? Iya. 1 jam. Iya, saya biasa minta diskon 30 menit lah boleh. Iya. Jadi kalau kita bicara masalah nuzulul Quran ini, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nuzul Quran ini merupakan salah satu topik penting dalam ilmu ulumul Quran. Jadi dalam memahami Al-Quran atau memahami tafsir, paling tidak ada 13 cabang ilmu yang harus kita kuasai. Salah satu di antaranya disebut dengan ulumul Quran.
yang berkaitan dengan Al-Quran, termasuk diantaranya nuzulul Quran. Dan ini kami pelajari khusus nuzulul Quran saja di kampus itu 4 semester. Jadi kalau kita mau jelaskan 1 jam tidak habis, Ustaz. Banyak para ulama kita yang menuliskan peristiwa yang bersejarah ini. Termasuk diantaranya kitab yang sangat populer, namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang ditulis oleh seorang ulama kita yang bernama Badaruddin Az-Zarkashi. Ini mirip nama ketua takmir kita. Kemudian di antara buku yang sangat populer adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini penulisnya sama dengan tafsir Jalalain. Namanya Jalaluddin As-Suyuti. Itu dituliskan di dalamnya menceritakan bagaimana peristiwa nuzulul Quran ini terjadi. Singkatnya jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran para ulama kita itu membagi menjadi 2 poin penting. Yang pertama, bahwa Al-Quran ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui 2 tahapan. Iya. Jadi ada 2 jenis turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran yang pertama, inilah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang dibacakan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kata para ulama kita, maksudnya turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini awal mula turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau di langit bumi. Ini turunnya disebut dengan nuzulul Quran munajjaman. Turun secara global, secara menyeluruh. 30 juz turun itu secara bersamaan. Ini disebut dengan nuzulul Quran munajjaman. Inilah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, maksudnya awal mula turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau di langit bumi. Lalu kemudian turunnya Al-Quran yang kedua yang kita kenal dengan nuzulul Quran mufarraqan, atau turunnya Al-Quran secara beransur-ansur. Ya, bukan ansuran cicilan, beransur-ansur. Berapa tahun? Berapa tahun turunnya, Pak? 23 tahun. Ya. Jadi turunnya Al-Quran yang kedua itu secara beransur-ansur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlangsung selama kurang lebih 23 tahun dari awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Surah yang pertama surah Al-Alaq ayat Al-Alaq 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini awal pertama turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ahli sejarah juga menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan tanggalnya pada tanggal 17 Ramadan. Inilah kenapa sebagian menjadikan bahwa momentum nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan mengingat pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari malaikat Jibril itu pada bulan Ramadan. Disebutkan beberapa ahli sejarah pada tanggal 17 Ramadan. Tapi kalau awal turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Disebutkan oleh para ulama kita termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada 10 terakhir pada bulan Ramadan, dan itu terjadi pada malam ganjil. Ya, jelas? Ini bukan kuliah, Pak ya. Jamaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa turunnya Al-Quran ini luar biasa sekali, Pak, kalau kita lihat sejarah. Karena kenapa? Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kaum yang mereka berada pada puncak kemajuan
dalam hal sastra dan bahasanya. Iya, bahasa Arab. Jadi bahasa Arab pada waktu itu berada di puncak kejayaannya dalam hal sastra Arab. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbahasa Arab. Iya. Inilah kenapa dinamakan Al-Qur'an ini mukjizat. Mana mukjizatnya Al-Qur'an? Orang berbahasa Arab, Al-Qur'an turun pakai bahasa Arab. Mana mukjizatnya? Mukjizatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menantang bangsa Arab pada waktu itu untuk mendatangkan surah yang sama dengan Al-Qur'an, namun mereka tidak sanggup membuatnya. Inilah salah satu di antara mukjizat Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an ini bukan kitab yang biasa-biasa saja, Pak. Al-Qur'an ini kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Satu-satunya kitab yang tidak bisa diubah oleh manusia manapun. Sudah banyak Pak orang yang mau mengubah Al-Qur'an. Jangankan mengubah satu kata, Pak. Barisnya saja diubah itu sudah terdeteksi. Itu luar biasanya Al-Qur'an. Inilah salah satu mukjizatnya Al-Qur'an, karena kenapa? Dari 1400 tahun yang lalu Allah turunkan sampai sekarang tidak ada satupun yang berubah dari Al-Qur'an, baik secara bacaan, penulisan, demikian juga makna serta pesan yang ada di dalamnya. Itulah kenapa Al-Qur'an dinamakan mukjizat. Salah satu bentuk mukjizatnya Al-Qur'an, tidak ada yang sanggup untuk membuat hal yang sama dengan Al-Qur'an, termasuk tidak ada yang sanggup untuk mengubah atau bahkan merusak makna yang ada dalam Al-Qur'an. Makanya kita sebagai seorang muslim harus berbangga. Kita harus berbangga. Kenapa? Karena Allah turunkan kitab sucinya kepada kita, yang mana kitab suci ini akan selalu berlaku hingga akhir zaman. Hadirin jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi protokol kita sampaikan ya hikmah nuzulul Quran. Jadi saya tidak panjang lebar membahas sejarahnya, karena kalau kita mau jelaskan 2 jam 3 jam tidak cukup. Apa hikmah dari nuzulul Quran? Ya, sebagaimana tema yang disebutkan oleh panitia kita, bahwa Al-Quran ini dari langit ke hati, dari mushaf ke akhlak. Apa hubungannya Al-Quran dengan hati? Salah satu di antara hubungannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah turunkan Al-Quran ini salah satu di antara fungsinya adalah obat anti galau. Bapak-bapak ada yang galau? Ibu-ibu, Bu, ada yang lagi galau? Tahu aja galau, kadang bahasa anak muda, pusing. Ya. Kalau ibu-ibu pusing, jangan ke selalu Paramex. Ya, coba sekali-kali Al-Quran. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala salah satu hikmahnya turunkan Al-Quran, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ini adalah obat dan obat dari segala penyakit, Pak. Termasuk obat untuk hati kita yang sedang galau. Banyak masalah, banyak musibah, banyak ujian, banyak cobaan, coba kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kerasnya hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu kenal Umar? Kenal Umar, Pak? Umar bin Khattab? Ada yang pernah ketemu? Ya, enggak pernah ya. Ya bahaya kalau ketemu maki. Ya bertiri anjam. Umar bin Khattab ini, Pak, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, pernah kami sampaikan sejarahnya di kajian subuh, ya Bapak mengulang. Umar bin Khattab ini salah satu di antara orang yang sangat benci kepada Rasulullah. Iya. Saking nakurisina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Nabi bawakan kalewang. Apa itu kalewang, Pak? Pedang. Umar keluar dari rumahnya dalam kondisi membawa pedangnya yang sudah terhunus. Dan orang-orang tahu kalau Umar ini sudah mengeluarkan pedangnya dari tempatnya, dari sarungnya, maka pantang kembali sebelum ada darah yang tumpah. Itu Umar, Pak. Kalau Umar sudah keluar pedangnya, tena nantama di banawangan kuna tena na pasu dicera. Itu bahasa Rajana Pon. Begitulah yang terjadi pada Umar.
Untuk apa? Dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, la yastaihanna minna Muhammad. Muhammad ini sudah membuat Mekah ini menjadi gaduh. Dengan ajaran agama yang dia bawa, dia memisahkan antara istri dengan suaminya, antara saudara dengan saudaranya, orang tua dengan anaknya, dengan agama yang dia bawa. Kata Umar, saya harus menghentikan Muhammad ini. Akhirnya dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan bertemu dengan seseorang. Kata orang ini, "Laudiga ke Umar." "Latamai gitu bala. Mau kemana Anda?" Kata orang ini, "Saya mencari Muhammad." "Untuk apa?" "Ada urusan laki-laki. Saya harus selesaikan dengan dia." Akhirnya kata orang ini, "Kalau kamu mencari Muhammad karena ajaran yang dia bawa di Mekah ini, kamu sudah terlambat." "Kenapa?" "Adikmu Fatimah," namanya juga Fatimah, dia sudah memeluk agama Muhammad." Tambah marah Umar. Iya, kecolongan dia. Adiknya ternyata sudah masuk Islam. Dia cari rumahnya, dia datangi rumahnya Fatimah. Begitu dekat dari rumahnya, ternyata dia dengarkan adiknya di dalam sedang belajar Al-Quran. Begitu dia masuk, dibuka kibatah, kalau orang Jawa Ponto, kipas baru tanya. Ya, dia pukul dulu baru tanya, "Apa itu yang kau pegang?" Saking marahnya Umar, Pak. Dia tampar adiknya, dia pukul iparnya, bahkan yang mengajarkan pun dia pukul. Karena dia sedang belajar. Akhirnya, singkat cerita Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, adiknya ini terluka, mengeluarkan darah dari pipinya, muncul rasa kasihan juga dari Umar. Lalu Umar bertanya, "Wa ma tilka bi yaminik?" "Apa yang kau pegang itu?" Kata adiknya, "Haram. Haram, kamu tidak boleh memegangnya, kamu najis." Bayangkan Pak, kamu najis. Kamu tidak boleh, ini mushaf Al-Quran, ini selembaran Al-Quran. Kata Umar, "Tidak apa-apa, coba serahkan kepada saya." Akhirnya dibacakanlah Umar, ternyata isinya adalah Quran surah Thaha. Dia baca sampai di ayat yang keempat, ternyata hatinya Umar luluh, dan pada waktu itu dia minta untuk diantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, orang yang begitu bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang begitu antusiasnya untuk menghentikan dakwah Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata tersentuh hatinya dengan Al-Qur'an itu sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk kamu sedih, untuk kamu galau. Akan tetapi Al-Qur'an ini Allah turunkan kepada kalian untuk membuat kalian bergembira, untuk membuat kalian bahagia, untuk membuat kalian senang, bahkan untuk menuntun kalian pada jalan kebenaran. Maka hikmah yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jika ada di antara kita yang merasa gundah gulana, begitu berat beban kehidupan yang kita jalani, bisa jadi sebabnya karena kita makin jauh dari Al-Quran. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, lalu dari langit bumi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya jangan dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita mengingat momentum turunnya Al-Quran, ada satu pertanyaan untuk kita. Sudahkah Al-Quran turun ke hati kita? Sudahkah Al-Quran ini turun ke dalam hati kita, Pak? Jangan sampai hati kita penuh dengan aplikasi Quran, tapi sehari pun kita tidak pernah berinteraksi dengannya. Jangan sampai Al-Quran menumpuk di rak-rak buku kita di rumah kita, tapi tak satu pun kita sentuh. Ini pelajaran untuk kita jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mengingat turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bertanya, sudahkah Al-Quran itu turun ke hati kita? Yang kedua jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu erat kaitannya dengan Al-Quran, Pak. Dan ini telah dikaitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, bahwasanya Al-Quran wasiyam yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Quran yang kita ingat sejarah turunnya pada malam hari ini, serta ibadah puasa yang kita kerjakan setiap harinya,
kelak akan datang sebagai syafaat bagi kita, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Bayangkan Pak, kita menghayal saja atau kita merenung saja. Waktu itu, masa itu disebut dengan pada mahsyar. Ketika semua manusia yang pernah hidup di permukaan bumi ini Allah kumpulkan pada satu tempat yang disebut dengan pada mahsyar. Pada mahsyar artinya tempat berkumpulnya manusia. Bayangkan Pak, dari awal, dari manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai manusia yang terakhir Allah kumpulkan pada satu tempat dan waktu yang bersamaan. Kira-kira ramai apa tidak, Kak? Ya tidak seramai dalamnya masjid kita ini. Iya. Ya, meskipun ramai pada malam ini, tapi tidak seramai di pada mahsyar. Dan menakutkannya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu kondisi matahari itu hanya sejengkal dari kepala kita. Iya, hanya satu jengkal dari kepala kita kondisi matahari. Ini saja matahari di Jeneponto begitu jauh. Iya, kita sudah merasa seperti satu orang satu matahari. Saking panasnya, Pak. Bayangkan pada waktu itu sampai kata Rasulullah SAW, bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya saking panasnya. Bayangkan, Pak. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang keringatnya sampai lehernya, ada orang yang tenggelam keringatnya sampai di perutnya dan yang lainnya, bermacam-macam tergantung kondisinya. Pada waktu itu ternyata setiap orang akan diadili satu persatu. Ada kalian tinggi, Pak Jaksa? Kira-kira butuh berapa lama, Pak, kalau persidangannya dari manusia pertama sampai sekarang? Kalau disidang satu-satu, Pak, berbulan. Setiap orang akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, wa laisa bainahu wa bainahu terjemahan. Antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu akan diadili satu persatu dan tidak ada penerjemah pada waktu itu. Orang akan dihadiri satu persatu, Pak. Dalam kondisi seperti itu kita membutuhkan pertolongan. Dan di sana tidak berlaku lagi ordal. Tidak ada lagi ordal yang memudahkan urusan kita. Tapi ternyata ada dua yang datang yang akan memberikan syafaat bagi kita. Siapa itu? Al-Quran dan ibadah puasa kita. Datang ibadah puasa. Rabbi, mana'atuhu minat ta'ami wasyarabi fin nahar fasyaffi'ni fihi. Bayangkan Pak, ini kata Rasulullah. Puasa datang menolong kita. Apa kata puasa? Ya Rabbi, ketika hidup di dunia saya telah menghalanginya dari makan dan minum di siang hari. Izinkan saya memberikan syafaat baginya. Kata Allah, oke, syafaatmu diterima. Lalu datang Al-Quran. Ya Rabbi, mana'atuhu minan nawmi bil-lail fasyaffi'ni fihi. Ya Rabbi, ketika hidup di dunia saya telah mengganggu tidurnya. Dalam artian saya telah menghalanginya dari tidur nyenyak di malam hari. Begitu dia ngantuk, dia berwuduk baca Quran lagi. Begitu dia mau tertidur, dia wuduk baca Quran lagi. Saya mengganggunya di malam harinya, ya Allah. Maka izinkan saya pada hari ini untuk memberikan syafaat padanya. Kata Rasulullah SAW, fayashfa'an. Ini dua ordal yang harus kita jaga, Pak. Ini dua ordal yang harus kita jaga, Al-Quran dan ibadah puasa kita. Karena dua inilah yang akan datang sebagai syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat Al-Quran dan juga mendapatkan syafaat dari ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi saya minta 30 menit, ini baru 24 menit, jadi saya hitung, Pak. Al-Quran pada malam hari ini kita tidak hanya sekedar mengenang turunnya, tapi ada 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran, Pak. Kewajiban yang pertama, kita wajib mempelajarinya. Bukan hanya sekedar kita kenang turunnya Al-Quran. Oh, ternyata Al-Quran turun pada bulan Ramadan ternyata Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar terus hanya sebatas itu saja. Tidak, Pak, kita punya kewajiban untuk mempelajarinya. Dan syarat untuk menjadi manusia terbaik, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Subhanallah. Di masjid kita ini, Pak, ada halaqah Quran. Iya.
Bagi yang merasa butuh bimbingan, datang masih ada Pak Imam kita di sini yang selalu bimbing. Bahkan setiap hari ada halaqah-halaqah Al-Quran yang dibina oleh guru-guru kita di sini. Itu semuanya memfasilitasi agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran jemaah dirahmati oleh Allah. Setelah kita pelajari, maka kita wajib memahaminya. Jangan sampai kita seperti yang dibahasakan oleh Al-Quran dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab lalu mereka tidak mengamalkannya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ibarat keledai yang di atas punggungnya tumpukan kitab-kitab, buku-buku pelajaran, tapi dia tidak tahu buku ini buat apa. Ya bikin berat-berat saja nih. Dia tidak tahu fungsinya apa. Kita jangan seperti itu, Pak. Paling tidak ada usaha kita untuk memahami Al-Quran. Oh, ternyata alif lam mim dzalikal kitabu, itulah kitab Al-Quran dan seterusnya. Paling tidak jemaah dirahmati oleh Allah, Al-Fatihah dari basmalah sampai waladhdallin kita tahu artinya. Iya. Bayangkan Pak, tengah malam kita dapat kiriman surat dari pemerintah. Kita dapat kiriman surat diantar. Kita tidak tahu isi suratnya apa, Pak. Ini surah apa aja, pakai baju. Maka kita akan berusaha mencari cara untuk bisa memahami isi pesan dari surat itu, Pak. Betul? Betul? Iya. Kita dapat surat dari orang penting, tapi kita tidak tahu apa pesan yang ada di dalamnya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan, Pak? Paling kita cari orang yang bisa baca, bacakan saya apa isinya. Jangan sampai pakai baju atau terbubatu, atau sebaliknya jangan sampai pakai kodi lalari ya. Itu pesannya, Pak. Maka Al-Quran sebisa mungkin, ya alhamdulillah, ya sekarang Al-Quran sudah begitu mudah jemaah dirahmati oleh Allah, semua orang bisa akses, Pak. Baik Al-Quran yang versi terjemahan, baik yang Al-Quran yang ada di aplikasi HP kita, semuanya mudah. Bahkan tinggal bertanya apa artinya, ini muncul semuanya, Pak. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memahami pesan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, kewajiban kita wajib untuk mendakwahkan Al-Quran. Ya. Yang bisa belajar surah Al-Fatihah, kita ajak orang lain, Pak. Mari kita sama-sama baca Quran. Mari kita sama-sama kita amalkan Quran. Dan yang terakhir, kewajiban kita terhadap Al-Quran, kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah telah memuliakan kota Mekah. Sebab kenapa? Disinilah Al-Quran diturunkan. Allah telah memuliakan kota Madinah yang dahulunya dinamakan Yathrib, yang tidak ada apa-apanya, tapi setelah Al-Quran turun di sana jadilah kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang saat ini kita sering datang kunjungi untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian generasi para sahabat adalah generasi yang termulia dari umat ini. Sebab kenapa? Generasi inilah yang menyaksikan Al-Quran turun kepada Rasulullah. Demikian juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah sayyidul malaikah, tuannya malaikat, bosnya malaikat, panglimanya malaikat. Dan Allah jadikan malaikat Jibril sebagai malaikat yang termulia dari semua malaikat-malaikat Allah. Salah satu di antara sebabnya karena malaikat Jibril yang mendapatkan amanah dari Allah untuk menjadi pembawa wahyu dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan Rasulullah sebagai manusia yang termulia, makhluk yang paling mulia, bahkan Nabi yang paling mulia. Salah satu sebabnya karena Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Lalu kita umatnya bagaimana, Pak, caranya mulia? Kita bukan Nabi, bukan malaikat, bukan sahabat. Bagaimana caranya kita mendapatkan kemuliaan? Rasulullah memberikan caranya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik, yang termulia di antara kalian, orang yang mau belajar Al-Qur'an dan juga senantiasa mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan nuzulul Quran kita pada malam hari ini menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran lebih dekat dengan hati kita, lalu kita praktekkan dalam akhlak dan kehidupan sehari-hari kita. Karena Al-Quran adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Su'ilat Aisyah an khuluqi Rasulullah, faqalat khuluqul Quran. Aisyah, istri Nabi, pernah ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi?
Kata Aisyah, lihat pakai Al-Quran. Itu nih akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti 30 menit. Saya tidak mau lebih.